Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sehat semuanya. Saya Fahrudin, dosen Teknik Sipil Universitas Teguh Umar. Hari ini saya dipercayakan salah satu dosen di bidang hidroteknik, dan salah satu mata kuliah yang saya ajar adalah mata kuliah pemetaan dan SIP. Saya pikir mata kuliah ini sangat asik ya dan menarik karena berbasisnya terapan gitu, aplikasi ya. Dan selanjutnya mata kuliah ini juga sudah menerapkan penerapan pendekatan metode Student Centered Learning (SCL) berbasis kurikulum OBE (Outcome Based Education). Jadi diharapkan memang tidak terlalu kaku mata kuliah ini. Jadi bagaimana capaian hasil pembelajarannya dapat gitu ya. Nah, ada 7 tahapan yang kami terapkan dalam mensukseskan mata kuliah ini. Capaian pelajarannya dapat gitu. Yang pertama perencanaan ya, perencanaan pelajaran, planningnya sudah pasti jelas. RPS-nya ada, materinya ada, modul praktikumnya ada, video pembelajaran juga ada, yang kami uploadkan di website Pintu ya. Berikutnya lah, yang kedua adalah pemberian masalah atau tantangan. Tantangan itu banyak sekali di kampus kita ini ada, alam, lingkungan, dan seterusnya juga ada. Yang ketiga adalah eksplorasi dan kolaborasi. Eksplorasi, kerja sama tim, mahasiswa, dosen juga memberikan masukan sebagai fasilitator, bukan sebagai pusat informasi, tapi bagaimana memberikan banyak masukan untuk perbaikan. Yang keempat adalah sintesis dan pemecahan masalah di sini. Bagaimana mahasiswa mampu menyusun solusi dari hasil apa? Dari hasil eksplorasi lapangan, dari hasil mengkaji jurnal dan seterusnya, sehingga lahir nanti peta-peta terbaik. Ya, menggunakan software sederhana saja. Bisa menggunakan GPS Android yang hari ini gratis kita gunakan, misalnya Avanza Map ya. Misalnya kita gunakan Google Earth, dan berikutnya kita sajikan nantinya ya, sajikan dalam software QuantumGIS ya. Berikutnya tahapan kelima adalah refleksi dan umpan balik. Dosen berikan masukan, perbaiki, saya memberikan revisi, yang mana yang kurang nantinya akan kita tambahkan. Yang keenam adalah evaluasi hasil belajar. Asesmennya harus jelas, harus ada rubrik penilaian seperti yang tertulis ini ya. Tugasnya 10%, kuisnya 10%, ujian tengah semester 30%, dan salah satu yang membedakan ini adalah hasil projectnya 50%, karena saya menerapkan kurikulum berbasis OBE ya. Terakhir adalah tindak lanjut, ada evaluasi penyempurnaan. Nah, berikutnya izinkan saya melaksanakan unjuk kerja ya, Tridharma Perguruan Tinggi Bidang Pengajaran dalam kelas. Demikian pengantar, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabarnya semuanya? Sudah makan? Alhamdulillah. Hari ini adik-adik sekalian kita akan melanjutkan materi belajar pemetaan dan sistem informasi geografis di pertemuan ke-15. Nah, di pertemuan yang sebelumnya, di pertemuan ke-14, kita telah belajar bagaimana menggunakan aplikasi Google Earth. Bagaimana kita mengumpulkan data dari citra satelit yang ada. Nah, di pertemuan ke-13 kita juga sudah belajar bagaimana mengumpulkan data di lapangan menggunakan aplikasi GPS. GPS di lapangan, Google Earth kita koreksi, dapatkan informasi dari citra Google yang sudah ada. Nah, hari ini adik-adik sekalian, di pertemuan ke-15 ya, kita akan merancang dan menyusun dokumentasi dan publikasi peta menggunakan QuantumGIS. Namun karena kita untuk
keberkahan acara kita pagi ini, belajar ini, marilah kita membaca doa sesuai ajaran dan kepercayaan masing-masing. Baca doa, kita mulai. Amin. Nah, kenapa penting hari ini publikasi peta? Kenapa penting hari layout hari ini peta? Dan kalau kita lihat hari ini, hampir semua instansi menggunakan peta. Kalau adik-adik mahasiswa untuk apa peta kira-kira? Untuk apa? Apa? Untuk melihat suatu daerah itu dari secara visual. Iya benar. Kita untuk mendapatkan informasi secara lokasi secara visual, nyata bisa lihat. Yang lain mungkin ada yang tahu? Ada? Gimana? Besar suaranya? Ya, untuk menjelaskan fenomena alam yang ada di dunia di sekitar kita, ya. Nah, ini penting hari ini. Nah, kalau di dunia perkuliahan tentu adalah kita di dunia teknik sipil ini tidak terlepas hari ini ya. Tidak terlepas bagaimana kita dengan lokasi tanah, wilayah. Kita mau bangun drainase di mana? Tentu kita bangunnya di tanah, di lahan ya. Kita harus mendapatkan informasi lokasi, peta situasi ya. Nah, kalau di minggu lalu ya, kan sudah ada tugasnya ya. Oke, tugas yang minggu lalu silahkan dikumpulkan dulu. Yang terkait dengan tugas menggunakan Google Earth. Boleh dikumpulkan semuanya ya. Silahkan dikumpulkan. Oke, dikumpulkan. Nah, ini Bapak ambil satu secara acak ya dari saudara Albi Fahri Hafidz, awalna Rahmadika Ihsan Ramadana ya. Ini saya lihat tugasnya sudah bagus ya. Alatnya juga jelas, datanya juga jelas. Terakhir layout peta ini belajar mandirinya sudah mulai nampak lah ya. Tapi ada kekurangannya, koordinatnya belum muncul ini ya. Garis gridnya. Apa ada kesusahan menggunakan grid peta? Ada? Fahri? Lumayan. Nah, hari ini kalau yang lain ada kewalahan menggunakan garis grid peta? Ada di tangan yang belum bisa? Ada? Bisa semua? Kurang paham ya? Berarti hari ini Bapak akan mendalamkan tentang pembuatan grid peta ya. Sepakat ya? Untuk tambah misalnya layer, udah bisa? Bisa? Layer peta, SAP, Sheffield-nya sudah bisa? Legendanya? Bisa atau enggak? Ah, itulah. Harus jangan yang takut-takut. Ya. Materi Bapak untuk pertemuan hari ini bisa di-download di pintu.utu.ac.id. Ini sistem yang sudah ada di UTU ya. Nah, hari ini tentunya materi ini sudah Bapak upload dan adik-adik sekalian sudah baca ya kan. Tapi untuk mendukung kita ya, namanya juga kita seorang pembelajar ya. Kita wajib terus belajar. Dosen juga wajib belajar. Jadi hari ini kita akan coba dulu, kita uji dulu ya. Ini rencana pembelajaran kita hari ini ya. Hari ini yang pertama sekali tentunya ada pembukaan ya. Ini masih sesi itu. Berikutnya ada penyampaian materi awal dari dosen ya, saya. Berikutnya ada praktik layout oleh dosen. Fokus ke grid tadi yang masih banyak terkendala. Diskusi ya, pembagian kelompok, kerjasama kelompok, presentasi hasil. Berikutnya adalah diskusi kelompok dan tanggapan. Terakhir ada rangkuman dan penutup. Waktunya ada ya. Kita akan tutup kelas ini di jam 10. Jelas ini? Sepakat ya? Sepakat. Nah, referensi yang saya gunakan di sini ada pemetaan dasik, metode dan aplikasi ya. Karya Hendro Kustarto. Berikutnya ada buku Bapak ini ya. Sistem Informasi Geografis SIG.
bidang teknik pertanian ya. Alhamdulillah ini Bapak sudah ini. Nah, ini banyak tutorial di sini tentang Quantum JIS. Quantum JIS itu aplikasi open source gratis. Berikutnya adalah slide presentasi. Berikutnya ada modul praktikum. Nah, sekarang kita akan melakukan pretest. Siapkan semuanya handphonenya ya. Bisa ya? Seperti biasa ya. Siapkan handphonenya. Ini pretest kita ya. Scan di sini. Scan ya. Tampilkan HP-nya, jangan takut-takut. Ada paket kan? Ada enggak? Ada. Kalau nggak ada, pakai jaringan kampus, gitu kan? Nggak urus scan-nya? Silahkan dijawab. Waktunya 10 menit, ada 10 soal, gitu. Nah, adik-adik sekalian, inilah hasil pretest di kelas hari ini ya. Kita lihat memang dari hasil yang sudah dipelajari, rata-rata adik-adik sekalian saya lihat sudah membaca materi yang sudah ada ya. Tapi hari ini masih sedikit yang mendapatkan nilai 80%. Abella Lia yang dapat 80 ya. Pasti sudah banyak membaca di rumah ya. Membaca semua materi. Tapi ada hal yang harus ditingkatkan. Berikutnya rata-rata memang berada di rank 60 ya. 60. Materi yang susah dipahami tadi apa? Apa tadi? Terkait grid ya. Terkait grid ya. Grid memang sulit karena dia tidak nampak langsung dia ya. Harus kita tampilkan garis posisi garis potong antara garis bujur dan lintangnya gitu ya. Nah, tujuan pelajaran hari ini, mahasiswa mampu merancang layout peta yang komunikatif. Yang kedua adalah bagaimana mahasiswa mampu menggunakan software Quantum JIS untuk layout peta. Ini kira-kira gambar apa ini? Hah? Peta apa? Dunia. Ada nggak kemungkinan negara-negara di dunia ini bergeser? Ada. Bergeser kenapa? Koordinat bergeser. Lokasi bergeser nggak? Enggak dia ya. Batas ya bisa jadi ya. Tiba-tiba ada negara menjajah yang lain misalnya ya, mengambil tanah ya kan. Tapi secara lokasi tidak. Indonesia tetap. Indonesia di mana? Hah? Di mana? Ini. Ini atau di sini? Ini ya. Nah, ini Indonesia. Ini tidak akan bergeser. Aceh juga ada. Nggak akan bergeser. Bahkan terjadi selisih 40 akan bergeser juga. Karena sudah ada informasi lokasi dia, tetap dia. Maka ini penting kita ya. Mempelajari ini lokasinya tidak akan bergeser. Data yang sudah ada, yang sudah kita kumpulkan di lapangan, pasti dia bisa kita gunakan berulang. Itulah kenapa kita menggunakan aplikasi SIG. Ataupun aplikasi yang hari ini Bapak gunakan adalah Quantum JIS gitu. Ada pertanyaan di sini? Ada? Ada? Silakan bertanya. Apa pertanyaannya? Ya. Oke. Layout peta itu adalah bagaimana teknis kita menyusun posisi peta yang informasi gitu ya, informatif gitu. Ya, sesuai dengan tujuan kita hari ini. Bagaimana kita tempatkan judulnya di mana, legendanya bagaimana, ya kan? Skala petanya di mana, garis grid dan seterusnya. Jadi kita sajikan secara informasi. Supaya apa? Orang yang menggunakannya ataupun yang melihat mudah memahami. Nah, kalau seperti ini kan contoh peta yang tidak ada layoutnya, ya kan? Tidak ada informasi detail di sini, ya kan? Nah, kita lihat contoh yang kedua. Nah, ini peta apa? Hah? Rakyat Aceh. Provinsi Aceh, ya. Provinsi Aceh. Ini sudah ada layout. Sudah ada legendanya ya. Ini legenda. Mana legendanya? Mana? Ini ya. Kalau ini simbol dan legendanya juga. Kalau yang paling atas itu logo dan skalanya. Nah, ini sudah lebih jelas, sudah lebih informatif lokasinya ya.
sudah lebih mudah kita pahami ya. Nah, informasi penting di peta ya seperti itu harus kita sajikan. Seperti yang ada di halaman 2 ini. Dia harus ada judul peta ya, insert peta, penunjuk arahnya, simbol, legenda, dan beberapa informasi lokasinya. Sudah bisa membuat seperti ini kemarin? Tugas mandirinya? Udah? Nggak keluar insertnya? Kenapa keluar? Ya. Untuk membuat insert peta, kita membutuhkan peta yang lebih besar gitu ya. Kita membutuhkan peta yang lebih besar sehingga peta yang kita gunakan bisa menampilkan wilayah lebih besar gitu. Oke ya. Harus ada. Misalnya kita membuat peta Aceh, harus ada peta Indonesia untuk insert petanya. Oke ya. Tetap di layar utamanya. Nanti kita coba praktekkan gitu ya di saat ininya. Oke. Itu aja dulu ya. Adik-adik sekalian, Bapak sudah membuat tutorial video layout peta. Nah, ini sudah ada dan sudah Bapak simpan juga di Google Drive ya. Jadi adik-adik sekalian, hari ini kita akan membagi kerja kelompok ya, mengikuti video tutorial ini. Sebelumnya kalau di materi selain video tutorial juga ada modul praktikum ya. Modul praktikumnya yang sudah ada di bawah modul praktikumnya kan, yang kemarin Bapak suruh Bapak print, ada ya laporan praktikum ya, itu gunakan atau diikuti video ini. Kan nampak video bergerak nggak? Mudah nggak dipahami kalau ada video? Kalau nggak bisa diulang ya. Video ini bisa diakses ya. Nah, ini sudah ada bagaimana menambah peta ya. Kita geser lagi kurang pas ya. Yang penting jangan jatuh laptop. Laptop ada yang bawa kan kelompoknya? Bapak sudah pesan kemarin harus ada satu laptop ya. Kalau nggak ada laptop ya nggak ada skill yang bisa kita kembangkan hari ini. Bayangkan hari ini dunia kerja susah, kita cari PHK di mana-mana. Salah satu yang mendukung kita adalah bagaimana menguasai skill hari ini, soft skill itu. Nah, ini tambah. Ini sudah mengarah bagaimana menambah informasi supaya dia detail gitu ya. Ya. Ini tambah apa nih? Ya, kita mau nambah apa itu? Nambah bordernya ya. Border untuk tempat apa? Legendanya ya. Nah, kita tambahkan informasi dalam bentuk teks. Teks sering kita gunakan dalam bentuk judul gitu ya. Judul. Kita ikuti berapa langkah ya. Coba tugas yang sudah kemarin Bapak bagi, sudah ada kelompoknya. Nah, sekarang duduk berkelompok ya. Kita atur ya. Maunya bentuk apa? Lingkaran? Lingkaran aja. Nah, ini adalah list tugas kelompok. Sekaligus ada penilaian di sini. Jangan nanti nggak ada rubrik penilaian. Apa yang saya ambil di sini nilai nantinya dosen ambil? Keaktifannya 20%. Menguasai materi 10%. Presentasi baik 30%. Menguasai praktik. Hari ini adik-adik sekalian akan menggunakan software apa? Quantum JIS. Software open source kelebihannya. Nggak susah-susah nantinya kita publikasi, mau penelitian, ikut program belajar luar negeri aman, clear, halalan toibah gitu ya. Nah, bisa digunakan dimanapun. Nah, ini sudah ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan 4 gitu ya. Nah, silahkan adik-adik sekalian kerjasama, kerja tim, modulnya kan sudah ada. Berikutnya petunjuknya sudah ada, videonya sudah ada. Silakan dikerjakan. Yang mana yang tidak bisa diikuti nantinya bertanya kepada Bapak. Oke, bisa ya? Sepakat bisa? Bisa ya? Semangat.
Oke. Silakan dikerjakan. Diskusi aja, diskusi, baik diskusi. Ya. Buka quantum GIS-nya. Sudah install semua kan? Oke. Tambahkan datanya, ambil layout yang telah ada. Nah, sambilan itu juga dibuat slide sederhana nantinya untuk dipresentasikan ya. Dan kita buat juga ajang diskusi. Ada kendala? Ada? Siapa yang belum bisa? Ada? Ada kendala? Nggak ada? Oke. Apa kendalanya? Baru. Nah, untuk menambah baru project ya. Selanjutnya tambahkan new print layout atau Ctrl P gitu ya. Udah mau tampil, beri judul ya. Beri judul. Ya. Halaman ya. Bisa? Tambah peta bisa? Tambah halaman petanya bisa? Oke. Add map ya. Cuma harus ada kita add dulu save file di situ ya. Oke. Oke, udah bisa nih ya. Yang kelompok itu ada kendala? Ada? Ada? Ini perbesar aja, tutup aja ini. Ah, ini perbesar ya, zoom aja. Zoom perbesar ini ya. Nah, itu dia. Kan? Udah bisa ya? Tambahkan peta, tambahkan informasi gitu ya. Oke, adik-adik sekalian, waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Selanjutnya adik-adik sekalian akan melakukan presentasi gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 1 yang pertama saya wanita. Saya Abdullah dari Manik. Dan kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang membuat caranya layout peta pada aplikasi Quantum GIS. Nah, ini adalah layout peta yang sudah kami buat, yaitu di mana peta ini adanya judul peta, terus dengan ada arah muka angin, skala dan skala barnya, terus ada juga legenda, terus gridnya sudah juga kami buat sama nama pembuatannya. Siapa? Saya dari Radio Sumatera. Saya ingin bertanya apa saja yang wajib dan harus ada dalam layout peta. Saya izin menjawab. Nah, seperti saya jelaskan tadi, yang harus wajib yang ada dalam layout peta itu seperti ada judul, skala, terus arah mata angin dan legenda. Itu yang memang harus wajib berada pada layout peta. Mungkin teman-teman bisa menanya. Mungkin ada lagi dari teman-teman lain, oke? Bisa dibantu jawab oleh teman saya. Oke, apakah bisa diterima jawabannya? Mungkin ada teman-teman yang lain yang ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Kesia Ahmad. Bertanya, apa kelebihan utama layout peta yang dibuat dengan Quantum? Oke, mungkin dari teman-teman saya bisa menjelaskan. Kelebihan layout peta adalah yang pertama gratis, yang kedua fleksibel, memiliki fitur yang canggih,
yang kompatibel dengan format data. Yang bisa diberikan. Mungkin cukup sekian aja pertanyaan dari teman-teman untuk sesi diskusi ini. Mungkin saya akhiri dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu. Yang tampilkan itu slide peta tadi. Tampilkan yang slide terakhir tadi. Coba ditampilkan lagi. Ada masukan sedikit dari Bapak ya. Nah, secara umum sudah bagus ini ya. Ini contoh peta yang baik ya. Tapi ada kurang. Namanya juga kita belajar. Belajar itulah seumur hidup, tidak terhenti. Apa yang kurang di sini? Insert petanya nggak ada. Peta yang lebih besar tidak ada. Tapi secara umum dah. Tepuk tangan untuk mereka. Luar biasa ya. Jauh ini sudah memenuhi menurut Bapak. Tinggal kita sempurnakan lagi untuk pertemuan sebelum proyek besar di pertemuan 16. Sempurnakan ya? Oke, silakan duduk. Oke. Tepuk tangan sekali lagi. Demikian video pengajaran pertemuan ke-15 mata kuliah pemetaan SIK yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, RPS dan capaian pembelajaran lulusan Program Studi Teknik Sipil Universitas Tengku Umar. Atas perhatiannya, saya ucapkan ribuan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.